Protes semua orang turun ke jalan. Rakyat China di seluruh negeri memprotes pemerintah. China saat ini menghadapi gelombang protes yang lebih luas yang berasal dari krisis real estate yang menyebar dari Guangzhou, Nanchong, dan Tianjin ke Changsha. Mereka putus asa setelah membeli rumah di atas kertas serta proyek yang belum selesai dan terbengkalai. Jutaan orang telah turun ke jalan sambil memegang spanduk, mengenakan pakaian duka berwarna putih, mendirikan altar simbolis, dan menyiarkan langsung permohonan bantuan mereka di media sosial. Banyak proyek real estate telah terhenti tanpa penyelesaian, meninggalkan penduduk terbebani utang, sementara pemerintah daerah dituduh tidak memberikan kompensasi, tidak ada tanggapan, dan tidak ada rencana untuk memulai kembali. Sebaliknya, pihak berwenang telah mengintensifkan penindasan, meningkatkan sensor, menghapus grup daring, memblokir kata kunci, dan membubarkan kerumunan dengan dalih menjaga stabilitas sosial. Di Shenzhen, mereka yang memblokir jalan dibubarkan secara paksa oleh polisi di Chongqing. Pemimpin protes ditangkap di Xi'an. Seorang wanita ditahan selama 7 hari hanya karena memegang tanda protes. Yang mengkhawatirkan, pihak berwenang bahkan telah melakukan sesi pelatihan untuk polisi bersenjata, termasuk penggunaan anjing serang terhadap kerumunan. Rekaman yang bocor menunjukkan anjing-anjing dilepaskan ke kerumunan tiruan selama latihan. Kenyataannya, di kota-kota seperti Shenzhen dan Chongqing, bahkan wanita lansia dilaporkan telah digigit dan berdarah. Semakin besar penindasan, semakin kuat kemarahan publik. Banyak warga telah menyatakan kebangkrutan kolektif atau menyerah pada keputusasaan. Bank-bank mulai menolak rumah yang disita, sementara peminjam dikejar untuk sisa aset mereka di media sosial China. Frasa, lebih baik menjadi anjing daripada warga negara di bawah rezim ini, telah mendapatkan daya tarik dan merupakan cerminan nyata dari kekecewaan publik terhadap pemerintah. Gelombang oposisi terhadap PKC tidak terbatas di China. Protes di luar negeri bahkan lebih intens, terutama di Korea Selatan. Sejak akhir 2024, gerakan anti-PKC telah muncul dan melonjak pada awal 2025, terutama di distrik Mongdong yang ramai di Seoul. Misalnya, Kedutaan Besar China di Seoul telah melaporkan bahwa pengunjuk rasa telah berkumpul setiap Jumat pukul 8 malam sejak Januari. Demonstrasi ini biasanya menarik sekitar 100 peserta, terutama kaum muda, mahasiswa, dan aktivis sosial yang meneriakkan slogan-slogan seperti "Tidak untuk China" dan "Kami tidak akan diam" dalam menentang kegiatan aquakultur ilegal dan campur tangan politik dari Beijing. Apa yang dimulai sebagai pertemuan kecil kini telah menjadi acara mingguan. Disiarkan langsung di platform seperti YouTube, TikTok, dan Afrika TV, menarik ratusan ribu penayangan. Pengunjuk rasa mengenakan kaos bergambar peta laut Cina Selatan, membakar patung ikan yang terkontaminasi, memerankan kembali nelayan yang diusir dari perairan mereka, dan menuduh China ikut campur dalam pemilihan Presiden Korea Selatan, diduga mendukung kemenangan kandidat Lee Jae-myung. Beberapa demonstran telah merobek bendera dan membakar gambar pemimpin China seperti Wong Honing. Polisi Seoul telah meningkatkan keamanan di sekitar Kedutaan Besar China, tetapi berjuang untuk menahan kerumunan yang semakin gelisah. Boykot restoran China yang dicurigai sebagai pos terdepan intelijen rahasia juga menyebar. Rumor tentang rencana sinisasi lunak telah memicu tindakan publik yang semakin tegas. Sejauh ini, gelombang kemarahan di Korea Selatan ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Selain itu, absennya perayaan resmi yang mencolok tahun ini tidak menandakan keheningan. Ini menandai perubahan dramatis dalam sentimen publik di seluruh Amerika Serikat. Kekosongan yang ditinggalkan oleh peringatan PKC yang diredam diisi dengan suara-suara penuh semangat warga China di pengasingan yang memilih tanggal simbolis ini bukan untuk memuji rezim, tetapi untuk meratapi warisannya dan menuntut keadilan. Hingga tahun lalu, Konsulat Partai Komunis China di luar negeri masih mengadakan perayaan hari berdirinya partai tanggal 1 Juli. Namun, tahun ini, tidak ada perayaan semacam itu yang dilaporkan di konsulat PKC di seluruh Amerika Serikat. Sebaliknya,
Kelompok besar warga China berkumpul di luar konsulat untuk memprotes, bertujuan untuk mengadakan pemakaman untuk PKC dan mencari keadilan bagi rakyat. Pada sore hari Minggu, tanggal 29 Juni dan Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, beberapa organisasi China mengadakan unjuk rasa di luar konsulat China di Los Angeles dengan tema mengadakan pemakaman untuk tirani PKC, mencari keadilan bagi rakyat. Kelompok-kelompok yang berpartisipasi termasuk Aliansi Internasional Partai Demokrat China, Partai Sosial Demokrat China, Awaken New Era, International Human Rights Watch Group, Los Angeles China Democracy Platform, Constitutional Studies of Exiles, Alliance Against Political Persecution in China, Chinese Citizens Freedom Alliance, dan White Paper Movement and CCP Alliance, di antara lainnya. Para peserta membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Akhiri tirani PKC pada tanggal 1 Juli Hari Bandit Komunis. Adili PKC untuk mencari keadilan bagi rakyat," dan memegang tanda-tanda yang merinci kekejaman yang dilakukan oleh PKC terhadap rakyat China sejak didirikan. Unjuk rasa tersebut mencakup momen-momen kuat seperti pembakaran dan penginjakan bendera PKC serta pengangkatan peti mati untuk secara simbolis mengantarkan partai di tengah sorak-sorai. 7 atau 8 peserta China dengan antusias meletupkan balon bergambar lambang bendera PKC, sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara bertahun-tahun di China. Beberapa dari individu ini sebelumnya telah dianiaya di China dengan keluhan mereka yang tidak terselesaikan dan penderitaan yang tidak diakui. Tanah Amerika memberi mereka kebebasan untuk berbicara. Leo Yang Kuan menyatakan bahwa PKC mengakui pencuri sebagai ayah, mengkhianati budaya dan peradaban tradisional China, dan terdiri dari penjahat yang tidak setia, tidak berbakti, tidak manusiawi, dan tidak adil. Setelah merebut kekuasaan, PKC melabeli tulang punggung masyarakat dan elit intelektual sebagai tuan tanah, petani kaya, kapitalis, kontrarevolusioner, elemen buruk, dan sayap kanan, menandai mereka sebagai musuh kelas. Individu-individu ini dibantai, dipenjara, dipermalukan, dicabut hak miliknya, dan keluarga mereka ditindas, menyebabkan kematian dan kelaparan lebih dari 100 juta rekan senegaranya. Jenang Lemin, yang menjadi tuan rumah unjuk rasa, mengatakan dia merasa terhormat untuk memimpin demonstrasi anti-PKC ini. Namun, karena seringnya dia berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu, 2 petugas polisi mengunjungi orang tuanya di China pada tanggal 1 Desember tahun lalu untuk mengintimidasi mereka. Mereka menginstruksikan orang tuanya untuk menuntut agar Yang Leman menghentikan aktivismenya, kembali ke China, menyerah, dan mencari keringanan hukuman. Dia menyatakan, "Saya ingin mengatakan ini kepada PKC. Kalian adalah algojo yang memegang arit dan palu, dan kalian harus menghadapi penghakiman rakyat China dan dunia." Jen menunjukkan bahwa bendera PKC, yang dihiasi dengan arit dan palu, dengan jelas mengungkapkan esensi sifat totaliternya. Dia menekankan bahwa mengharapkan PKC berubah adalah feodal. Sejarah kekejamannya selama seabad membuktikan bahwa ia tetap setia pada apa yang disebut misi aslinya, berlomba menuju keruntuhan yang tak terhindarkan. Yang Pinchou, seorang penyair yang menyaksikan pembantaian Tiananmen dan seorang penulis yang diarsipkan oleh Perpustakaan Kongres AS, juga menghadiri unjuk rasa tersebut. Dia percaya bahwa banyak orang di China tetap dicuci otak dan tidak menyadari sejarah brutal PKC dan banyaknya nyawa yang telah direnggut sejak didirikan. Dia berkata, "Acara ini sangat berarti. Ini tentang menyelamatkan orang-orang itu, melihat lebih banyak anak muda bergabung dalam protes." Jen berkomentar, "Ini adalah awal dari kebangkitan spiritual bagi rakyat China. Suara kami dapat membantu orang lain menyadari bahwa PKC tidak hebat, mulia, dan benar. Mereka menipu rakyat China. Kita harus membantu rekan senegara kita untuk secara jelas mengenali kejahatan PKC. PKC telah membawa malapetaka tak berujung bagi rakyat China." Pada unjuk rasa tanggal 29 Juni, hampir setiap pembicara merujuk pada jumlah nyawa orang China yang hilang di bawah pemerintahan PKC. Guy Legion, Ketua Aliansi Internasional PKC, mengatakan, sejak didirikan, PKC telah terlibat dalam pembunuhan, penindasan, dan apa yang disebut revolusi, terus-menerus memutarbalikkan kehidupan rakyat. Ini dibangun di atas kejahatan, pertumpahan darah, dan kejahatan. Kejahatannya terlalu banyak untuk dikatalogkan,
dan jumlah korban tewas melebihi 100 juta sejak hari pertama. Ini telah membawa bencana tak berujung bagi rakyat China dan umat manusia. Didorong oleh kemarahan, para pengunjuk rasa merusak dan membakar bendera PKC. Saat bendera terbakar menjadi abu, kerumunan meledak bersorak. Pada sore hari tanggal 1 Juli, Jerry Legian dan penduduk China Los Angeles lainnya terus memprotes di luar konsulat PKC, membakar lebih banyak bendera partai. Banyak warga China yang antre untuk layanan konsulat hari itu mengambil foto untuk mendokumentasikan pemandangan. Ji Legion berkata, "Kami berharap setiap orang China akan menjauhi hantu komunisme dan PKC yang jahat. PKC berada di ujung tanduk. Hari-harinya sudah dihitung. Mereka yang mengikutinya akan dikubur bersamanya." Dia menyerukan semua orang China untuk bersatu dalam membongkar PKC dan memulihkan martabat dan semangat bangsa China.